Sebenarnya kalau dari segi fasilitas, menurut saya mungkin sudah setara. Banyak orang bilang kalau ke Malaysia bisa lebih murah dari Indonesia, benar kan? Jujur Li. Selamat datang Dr. Vika, selamat datang Irwan Halim. Selamat datang, Pastor. Good News Program senang sekali menyambut kalian. Satu kehormatan untuk kalian bisa ada di sini sama kita ya. Iya, puji Tuhan. Oke, ini menarik banget pemirsa sekalian karena mereka ini mempunyai satu bisnis yang nanti kita akan bahas. Dan ini bukan cuma bisnis ya, tetapi lebih condong ke arah kemanusiaan ya. The Flying Doctors gitu. Nah, sebelum masuk ke The Flying Doctors ini, hari ini aku menemukan ada satu hal yang sedang mereka geluti gitu, yaitu tentang bayi tabung. Nah, aku rasa bayi tabung ini di kalangan orang Kristen, ini merupakan suatu polemik yang kami percaya menarik untuk dibicarakan ya. Oke, so boleh kita ngomong-ngomong tentang hal ini? Boleh. Bayi tabung. Kita mulai dulu, Dr. Vika sama Pak Irwan sudah married berapa lama? Kita sih ini sudah masuk, kita married itu 1 Oktober 2020, jadi kita tuh pengantin COVID. Pengantin COVID, jadi ini udah masuk ke tahun keempat ya berarti ya. Udah hampir 4 tahun. Kenapa kok buru-buru untuk pakai bayi tabung sistemnya atau IVF ya? IVF ya. Ya, singkatannya IVF itu apa sih? In vitro fertilization, jadi fertilisasi yang dilakukan di dalam tabung. Oke. In vitro itu. Nah, biasanya kan orang kalau nggak menikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu, kan istilahnya baru pakai bayi tabung. Kenapa kalian baru menikah 2 tahun pada waktu itu atau 3 tahun? 3 tahun. Kemudian buru-buru untuk bayi tabung. Sebetulnya sih waktu itu kita bisa dibilang tidak terlalu direncanakan banget, Pastor. Cuma memang kebetulan jumpa dengan salah satu partner rumah sakit kami. Mereka bilang, dokter datang aja periksa. Karena memang biasanya kan kalau udah di atas 2 tahun menikah belum hamil kan memang biasanya ada masalah atau apa gitu. Dan waktu itu memang kita belum pernah periksa, kita nyantai aja. Nah, akhirnya mereka undang kami datang, kami akhirnya datang periksa dan ternyata memang masalahnya ada di saya. Saya waktu menderita satu penyakit namanya PCOS. Apa itu? Polycystic Ovary Syndrome. Jadi sebenarnya sel telurnya banyak, tapi pematangannya susah. Oh, nggak bisa gede dia. Iya, jadi kecil harus gitu. dirangsang dengan hormon lagi dari luar supaya bisa matang cepat. Waktu dokter bilang ya udah ini sih lebih baik bayi tabung aja karena itu penyembuhannya mungkin akan memakan waktu juga bertahun-tahun. Seperti itu. Jadi ya udah kita ya kayak mengalir aja sih waktu itu. Kita nggak terlalu banyak pertimbangan atau apa gitu. Nggak coba insam dulu, biasanya kan mereka itu step by step gitu. Kayaknya kalau itu lebih gampang, kalau PCOS kata dokter sih kayaknya lebih bagus kalau bayi tabung karena setelah selnya matang, lagi kondisi bagus-bagusnya langsung diambil. Lebih gampang bayi tabung daripada insam. Iya, jadi kalau untuk kasus PCOS untuk kasus itu. ini. Gitu. I see. Ya. Sedangkan insam sendiri kan prosesnya juga aku nggak ngerti nih, maksudnya katanya dari sel spermanya kemudian disuntikan ke ini ya, ke istrinya ya. Iya, kalau kita kan kalau bayi tabung itu memang benar-benar dalam tabung, jadi dari suaminya sel diambil, telurnya juga diambil, sel ke, sperma juga diambil, dikawinkan dalam di lab lah. Jadi udah jadi embrio dulu baru dimasukin gitu. Iya, sudah jadi embrio baru ditanam di rahim. Itu pun juga prosesnya juga nggak langsung dimasukin, tetap aja ada hormon yang dikasih sama dokter untuk merangsang supaya ketebalan embrionya cocok untuk ditaruh embrio ini gitu. Ya. Mungkin kebanyakan orang awam bertanya-tanya ya. Nomor 1, apakah bayi tabung itu alkitabiah nggak sih? Nah, sebagai seorang dokter dan kemudian sebagai seorang pasien, pasti pernah nggak berpikir bahwa ini boleh nggak sih? Alkitabiah nggak sih? Gitu. Saya sih memang berpikir kadang, saya juga ada dengar kan katanya kan tidak alamiah atau seperti apa. Tapi kalau dari sisi pandang kita kan ya kita melihat ini adalah satu penemuan medis dan perkembangan medis. Dan ya nggak tahu kalau mungkin bagaimana nanti tolong dibenarkan ya, tapi dibenarkan. Cuma menurut saya hikmat juga itu kan untuk melakukan satu penelitian sampai seperti itu juga datang dari Tuhan gitu loh. Dan untuk kasus-kasus tertentu ya kalau memang jalannya lewat itu ya why not kita coba. Dan maksud saya juga berpikir kalau memang jadi pun itu kehendak Tuhan, kalau nggak jadi pun juga itu kehendak Tuhan. Itu sih yang kita pikir itu tuh ya. Jadi nggak terlalu banyak
nggak terlalu banyak inilah. Jadi kita menyerahkan yang memang kehendak Tuhan akan jadi, kalaupun enggak ya sudah gitu. Tapi memang benar loh, karena saya pernah menjumpai kasus ya kayak beberapa teman saya yang bayi tabung pun nggak langsung jadi gitu, sampai nyoba berapa kali ya nggak jadi kalau Tuhan nggak berkehendak gitu. Ya, tapi memang mungkin harus diberikan suatu pengertian juga bahwa kalau ditanya apakah bayi tabung itu alkitabiah atau enggak dan apakah boleh atau tidak, semestinya kita lihat memang tadi itu nomor satu bisa dari segi pandang bahwa ini adalah pengembangan medis, ilmu medikal ya. Tapi yang kedua, banyak juga hal-hal di dalam dunia modern ini yang tidak tercatat di Alkitab loh. Apakah itu tidak alkitabiah? Misalnya contoh, Pesawat terbang. kalau hari ini Anda terbang ke suatu tempat, misalnya, itu kan tidak ada di Alkitab. Apakah kalau kita khotbah, saya diundang khotbah misalnya di Surabaya atau di Medan atau di Singapura, apakah itu tidak alkitabiah? Apakah saya harus naik kapal misalnya? Ya, Seperti contoh. Rasul Paulus. Betul. Nah, terus misalnya Anda menyaksikan Good News program ini mungkin saja bisa melalui dua hal, televisi ataupun melalui smart TV, yaitu melalui YouTube atau handphone, dan itu tidak ada di Alkitab. Apakah itu alkitabiah? Jadi agak susah nih. Jadi selama menurut saya nih sebagai seorang hamba Tuhan ya, selama itu sel sperma suaminya yang sah dan kemudian sel telur istrinya yang sah, dan kemudian kalau memang dokter mengatakan bahwa sepertinya probabilitasnya kecil sekali untuk bisa punya anak secara alami, ya saya rasa itu bisa dicoba. Dan namun demikian itu terpulang juga bagaimana suami istri itu sepakat, akur. Jangan sampai kemudian suami kemudian karena hanya pengen punya anak memaksa istrinya dan istrinya nggak sejahtera, atau sebaliknya, dan kemudian nanti mereka akan ribut terus dan anak itu nggak akan jadi berkat, tetapi anak itu akan dalam tanda kutip seumur hidupnya dikutuk-kutukin terus, gitu juga susah gitu ya. Betul. Jadi ini perlu kesepakatan dulu ya. Dan pada ujungnya juga seperti yang Dokter Vika bilang kan, bahwa Tuhan yang menentukan apakah nanti jadi apa enggak. Nah ini ceritanya sekarang Dokter Vika sudah hamil berapa bulan ini? Sekarang udah 20 minggu. Udah sekitar 5 bulan. 5 bulan. Jalan 5 bulan. Jalan Dan 5 bulan. apa namanya, ini sekali coba aja udah jadi atau gimana? Iya, puji Tuhan sih waktu itu memang ini pertama kali kita coba. Memang prosesnya udah sejak tahun lalu ya. Dan setelah itu ya memang udah langsung positif sih. Iya. Dan berkembang. Dan untuk biasanya bayi tabung kan mahal ya. Ini kalau kami dengar nih, benar nggak sih kalau di Indonesia itu ada di Jakarta sekitar 300 jutaan? Saya sih kurang hafal, tapi ada yang bilang juga sekitar 100, ada juga bilang 200, tergantung tempat dilakukan seperti itu. Cuman kalau kami memang di Kuala Lumpur bikinnya. Jadi dan di sana kalau kami hitung-hitung dari mulai awal sampai selesai sampai positif hamil itu mungkin kami untuk proses bayi tabung itu sekitar 70 jutaan sih kalau kami hitung-hitung. Wow, bedanya banyak banget. Lebih murah di KL berarti? Ya cuma memang kan ada ongkos transport, di iya, luar iya, itu. Iya. Berarti nanti ini sama orang-orang Malaysia diklaim loh, ini anak Malaysia. Iya, nih. ini makanya saya selalu bilang Malaysia. Kan ini banyak made in yang diklaim nih, Malaysia. Patik katanya punya Malaysia gitu ya. Bangun Solo katanya laku punya Malaysia gitu. Gitu kan. Ini berarti nanti anak Malaysia nih berarti. Ini made in Malaysia. Itu gimana? Cuma bapak ibunya Indonesia. Ya nggak apa-apa juga sih. Siapa tahu bisa dual kewarganegaraan. Iya. Tapi Pak Irwan selama ini maksudnya dengan ide konsep bayi tabung ini bisa menerima ya? Ya puji Tuhan ya. Kalau aku bilang ini suatu kemurahan yang Tuhan berikan buat kami berdua. Jadi di saat kita married pas COVID, kita pun menjalankan usaha bisnis, merintis dari nol. Kita sampai nggak sempat untuk memeriksakan. Padahal dokter ya. Iya. Tapi ya semua jalannya Tuhan. Ketika pada waktu yang tepat ya. Karena di saat kita ketemu dengan partner rumah sakit dan memang mereka spesialisnya di ibu dan anak. Lalu ketika kita berkunjung ke Kuala Lumpur, kita langsung memeriksakan keadaan kita berdua. I see. Ya. Kalau misalnya nih ada orang yang di luar sana lagi nonton nih dan mereka pengen, syarat-syaratnya apa sih? Maksudnya untuk seseorang dibilang lu baiknya layak deh atau lu coba deh bayi tabung deh. Kira-kira menurut Dokter Vika sendiri apa? Kayaknya itu tergantung hasil pemeriksaan sih kok. Jadi memang periksa dulu nih ada masalah di mana nih suami atau istrinya seperti itu. Nanti akan di-assess oleh dokter kan. Kalau memang ada juga beberapa kan yang masalahnya ada di suaminya kan. Itu akan dikasih vitamin ataupun apa supaya spermanya lebih bagus seperti itu. Jadi ya
Dan ya biasanya sih memang di atas 1-2 tahun kalau belum hamil ya baiknya memang diperiksa sih. I see, oke. Ya, Nah ini bisa menjadi masalah yang sangat pelik gitu ya kalau nggak punya keturunan. Kadang-kadang mertuanya nanya mulu gitu, Betul. kapan hamil, mana cucuku gitu kan ya. Ya. Dan kadang-kadang seringkali kasus seperti ini yang disalahkan itu istrinya gitu. Padahal kayak Dokter Vika bilang belum tentu salah istrinya, bisa-bisa suaminya yang tidak fertile, tidak subur gitu kan ya. Ya. Ada nggak resiko daripada seseorang anak yang dikandung atau conceived atau dibuahi dengan sistem IVF ini dibandingkan dengan anak yang secara natural gitu? Sebetulnya semua pasti ada resiko kalau dari segala macam prosedur medis pasti ada. Apalagi kalau ini dibuat di dalam lab kan. Nah itu kan biasanya kan sel telur akan dimasukkan itu biasanya mungkin ada risiko, mungkin ada kelainan genetik ataupun apa itu tetap ada, makanya tetap harus terus dipantau screening, trimester pertama harus screening, trimester kedua harus screening seperti itu. Oke. Ada orang yang bilang kan masalahnya yang mungkin dipandang tidak alkitabiah itu adalah karena dipilih benih-benih yang terbaik dan sel sperma yang terbaik dan sel indung telur yang terbaik. Sedangkan kalau misalnya secara natural kan itu karya ilahi, karya natural gitu loh. Bagaimana itu? Kalau dari segi case saya waktu dokter ambil itu terdapat 37 sel telur yang diambil. Ternyata yang matang itu hanya 28 dan kemudian dicoba dibuahi itu yang terbuahi itu 18. Dan yang berkembang ada 11. Jadi ya maksudnya kita nggak bisa bilang itu dipilih yang terbaik, justru dia akan secara jadi tetap natural selection tetap natural selection. Cuman butuh bantuan tangan tangan butuh dikawinkan gitu. aja. Dan itu apakah berarti nanti anak kalian akan ada 11 gitu? Ya sekarang sih meriah dong kayaknya ya. Bikin kesebelasan. Iya, makanya meriah. Tapi kan nggak semua yang disuntikin itu jadi loh. Jadi betul tidak semua jadi, dan memang kan tergantung saran dokter juga. Kalau saya memang dimasukin baru 1 dan masih ada 10 disimpan di lab. Dan itu aku dengernya nanti 10 itu harus dimasukin juga ya? Nggak boleh dibuang maksudnya, karena udah jadi embrio. Nanti saya nggak tahu deh kalau itu bagaimana, itu masalah etika lah. Cuma nanti dokter waktu itu bilang selesaikan yang ini dulu katanya, baru pikirkan yang itu. Karena itu bisa disimpan seumur hidup kita. Iya. Oke. Dan masalah fertil perempuan kan ada masanya, Ci. Iya benar. Kalau misalnya seseorang wanita atau seorang mama, dia sudah masuk masa menopause, apakah masih bisa dimasukin ke rahimnya? Udah nggak bisa. Udah nggak ada. Seperti itu, udah nggak mungkin bisa. Berarti si mama ini pun tetap harus dalam kondisi yang menopause atau sebelum? Iya, masih dalam kondisi yang subur lah, usia Kenapa? Apa hubungannya? Boleh tahu nggak secara medis? Terkait dengan hormonnya kok. Nanti nggak bisa supply ke babynya kan. Tapi kalau gitu Sarah itu dulu luar biasa loh ya. Umur berapa dia? 90 tahun. Ya, itu. Wow. Melanggar semua hukum alam. Sekarang pun medis nggak bisa menemukan hal seperti itu loh. Mungkin ini banyak pemirsa yang juga mengerti masalah ini atau tidak, nanti bisa tulisin komentar ya. Ini bisa jadi perdebatan juga nanti ini. Jangan perdebatan, bahan diskusi. Diskusi ya silakan lah, yuk kita lakukan. Nah ada juga kalau misalnya di negara-negara maju itu, saya nggak tahu di Indonesia pernah dilakukan nggak, ada istilah surrogate mother. Oh iya. Ngerti nggak? Pengganti ya, rahim pengganti. Itu kalau menurut hukum Indonesia setahu saya itu masih tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena akan terjadi perdebatan, ini ibunya yang mana, kakak atau yang memiliki genetiknya gitu. Iya. Jadi bagi pemirsa sekalian yang tidak tahu surrogate mother itu apa, jadi misalnya aja si ibu ini sel telurnya diambil, kemudian dia meninggal nih, dan kemudian dari suaminya dia pengen banget punya anak dari istrinya nih gitu ya. Dan kemudian maka dititipkanlah di rahim adiknya si perempuan itu atau bahkan ke mamanya. Gitu, atau kalau memang tidak ada, ke orang lain yang totally strangers. Pinjem rahim. Orang asing yang tidak pernah kenal, dan ini dibayar. Dan di Amerika ini menjadi bisnis nih. Yes, benar. Dibayar mungkin sekitar 10.000 sampai 30.000 per anak untuk dititipin sewa rahim. Betul. Sewa rahim. Ya karena beberapa selebritis kan juga nggak mau badannya berubah karena kehamilan akhirnya pakai kayak begitu kan. Supaya nggak usah repot muntah-muntah gitu. Nggak usah repot nyusuin. Ini adalah maksudnya teknologi modern yang kadang-kadang garis batasnya itu antara boleh atau nggak boleh agak rancu nih ya.
Kalau di Indonesia mungkin kita belum sampai ke sana Iya, dan undang-undang belum saja memperbolehkan juga. Iya, iya. Secara hukum medis Indonesia belum bisa Iya. ya. Nah, aku mau nanya ke Dokter Vika. Dari kecil memang punya cita-cita jadi dokter? Sebetulnya memang dokter kecil iseng aja kalau ditanya menjadi apa, karena kan saya nggak tahu mau jadi apa, orang ngeliatnya jadi dokter gitu. Terus akhirnya ya dengan berjalannya waktu SMA sebenarnya udah bingung, tapi memang jalan Tuhan juga mungkin ya. Yeah. Karena waktu itu karena saya orang Makassar, aslinya di Makassar. Dan kemudian kampus saya Tarumanagara, Universitas Tarumanagara itu dia memang buka pendaftaran di Makassar itu memang di sekolah saya, tempat saya SMA. Jadi waktu itu kata mama saya, ya udahlah iseng aja coba siapa tahu lulus tes. Dan akhirnya iseng coba. Ternyata yang lulus tes masuk FK dari waktu saya coba mungkin sekitar 40-50 orang, hanya 2 orang yang keterima. Oh ya. Masuk FK. Yang lainnya semua keterima di jurusan lain gitu. Maksudnya Dokter Vika satu di antara 2 orang itu yang diterima. Iya, padahal saya tuh nggak pintar-pintar banget juga gitu loh, Ci. Maksudnya terus iseng-iseng berhadiah dong? Iya, iseng-iseng berhadiah. Iya. Ya, jadi akhirnya ya udah karena memang waktu itu udah keterima, waktu itu masih bulan 12. Sedangkan waktu untuk kita tes SMPTN itu kan masih lama, sekitar bulan 6 bulan 7 kan. Dan memang waktu itu peraturan kampus adalah kalau keterima dan memang mau masuk sana ya udah langsung bayar lunas. Iya. Ya udah kita udah dilunasin seperti itu ya udah. Akhirnya masuk deh. Iya. Terjerumus. Tapi apakah menikmati menjadi seorang dokter? Waktu pendidikan sebetulnya saya sempat masuk ke dalam fase malas jadi dokter kayaknya. Karena mungkin Malas jadi dokter. karena waktu itu kan memang kita kan waktu koas tuh kan banyak banget jaga malam. Tiap hari kita tuh kena bisa dibilang IGD ya? energi negatif pasien itu kayak tiap hari ketemu orang sakit, terus orang sekarat, kayaknya itu nggak enak banget. Saya sampai mikir emang sampai seumur hidup kita harus kayak begini gitu. Dan mungkin karena memang capek banget, memang kita lagi ke pendidikan kan, memang tidak ada waktu istirahat. Kalau kita pulang kan bikin tugas apa segala macam. Nah setelah itu setelah itu saya lulus jadi dokter, malah ngapain jadi dokter, jadi udah sempat ngalor ngidul kerja jadi sales, dia apa itu yang lain-lain lah, pokoknya di luar medical. Sampai akhirnya orang tua juga udah cuap-cuap kan, kamu udah di sekolah yang jauh-jauh mahal-mahal kok nggak mau praktek. Iya, Mi, gitu. Iya Mi, iya begitu Mi. Iya. Nah akhirnya ya udah kebetulan Gimana kau, Mi, gitu? Iya. Nah akhirnya waktu pas lagi masa-masa seperti itu ada masuk lowongan nih, ada lowongan magang di RSCM waktu itu di Departemen Rehabilitasi Medik. Namanya udah dapat ultimatum atau udah dapat celotehan kayak gitu, udahlah cobalah kayak apa sih RSCM FKUI. Masuklah saya di sana, keterima sebagai pegawai magang asisten departemen gitu. Nah kerjain segala macam. Nah biasanya orang magang di satu departemen itu kan pengen masuk spesialis ya. Waktu saya sebetulnya nggak mau karena di dokter aja udah malas boro-boro mikirin spesialis gitu. Pengennya santai dulu. Tapi kan teman-teman magang semuanya pergi beli formulir masuk spesialis. Again saya latah. Ikut-ikutan, dan saya sebenarnya tuh nggak tahu mau spesialis apa. Waktu orang beli formulir, saya bilang sama yang bapak yang ada di kantor itu kan, saya bilang, Pak saya sih mau aja sih coba-coba saya masuk spesialis, tapi nggak mau yang capek, nggak mau susah, nggak mau jaga malam. Dia bilang gila, udah bilang gitu. Saya nggak tahu nih, waktu itu memang nggak tahu, namanya saya selalu iseng-iseng berhadiah ya. Tuh dok paling bawah kedokteran penerbangan kata gitu. Ya udah. Ada nih pas serius nih. Iya ada dokter, coba aja katanya. Udah coba. Dan ya again. Berarti spesialisnya healing gitu? Jadi dokter penerbangan. Dia bilang kedokteran penerbangan, dia bilang gitu. Ya udah coba. Iseng-iseng berhadiah lagi. Ikutin proses, keterima. Wow. Yang akhirnya ya udah setelah lulus itu ya udah setelah lulus spesialisasi, menyelesaikannya spesialisasi 3 tahun. 3 tahun? Iya. Setelah 3 tahun selesai, bingung lagi. Saya mesti kerja di mana, karena teman-teman di kedokteran penerbangan itu memang rata-rata dari institusi angkatan udara, departemen kesehatan ataupun perhubungan. Jadi yang kalau kita lihat di bandara ada yang jaket-jaket kuning, itu biasanya ada dari spesialis penerbangan itu di bandara yang health karantin, yang untuk menentukan fit to fly penumpang dan lain-lain. Jadi Dan saya adalah dari swasta, saya nggak punya institusi mana-mana. Tapi ya udah iseng-iseng lagi, tanya-tanya lagi, searching. Oh ada medical evakuasi medis. Kirimlah lamaran ke beberapa perusahaan. Puji Tuhannya minggu depan udah ada panggilan dan udah langsung kerja memang di bidang evakuasi medis gitu. Jadi kayak jalan hidupnya ya udah ngeflow aja gitu. Nggak pernah mikir ribet-ribet ini ada mau jadi apa. Ada lagunya itu berarti? Hah? Ada lagunya kan? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu iya, ya berarti? Iya, memang betul. Wow. Jadi memang ya step by step lah kita ya
Mungkin banyak iseng-iseng berhadiah aja sih kalau saya terus terang aja nih. Terus dapat suaminya juga iseng-iseng berhadiah nih berarti? Iya. Gimana nih, gimana? Kenal di mana tuh? Pak Irwan ini kan bukan dokter, ya kan? Pak Irwan latar belakangnya apa? Yang iseng siapa nih? Ayo, yang iseng siapa dulu nih? Ayo. Ya saya latar belakangnya kuliah ekonomi akuntansi di Atmajaya. Oke. Jadi sebelumnya saya banyak berkecimpung di dunia industri asuransi dan saya juga banyak beberapa kali membuat usaha bisnis. Ya, berarti diisengin sama si Dokter Vika yang tadi iseng tadi itu atau si Pak Irwan nih yang iseng sama dia nih? Dua-duanya lah iseng. Atau Tuhan yang lagi iseng. Ketemunya bagaimana kalian berdua nih? Dikenalin mutual friend. Oh, dikenalin. Kenalin sama temen, lalu ya akhirnya Bukan Tinder kan? Hah? Bukan Tinder kan? Ada Enggak ya? temen. dikenalin, Mutual friend lalu kita. akhirnya ketemu dan Ngobrol-ngobrol. Dan dia orangnya sangat rajin. Saya kan orangnya sukanya yang sat-sat kan, nggak suka yang slow-slow. Terus. Karena dia accountant ya, teliti banget berarti kan? Iya, terus. Dipelajarin dulu. Teliti sih nggak enggak sih, Ci. gerusa-gerusu. Cuman sat-sat, orangnya sat-sat gitu loh. Oh, oke. Oke. Iya. Terus kemudian akhirnya menikah. ya akhirnya pas COVID ya. Itu kenapa menikah pas COVID? Bukannya PSBB, PPKM kalian nih? Sebenarnya waktu itu kita tuh mau menikahnya itu waktu pas sempat ada dilonggarkan sedikit, Ci. Oh, yang udah boleh resepsi tapi dibatasin Tapi 30 tuh ya? orang itu boleh pemberkatan tuh. Maksimal. Tapi Ya. nggak tahu gimana ya, kita Peraturannya pas mau merit itunya tiba-tiba diperketat lagi. Jadi tadinya memang kita pengen pemberkatan aja di gereja untuk 30 orang. Ya. Tapi last minute tiba-tiba dari gubernur kita nggak boleh ada kegiatan apa-apa. keramaian. Yang tadinya kita udah mau booking di mana waktu itu. Jadi kesulitan cari venue waktu itu karena waktu itu di gereja aja nggak boleh. Dan kebetulan untuk satu-satunya yang Salah mau satu itu hanya hotel. di hotel yang di Pluit. Yang di atas mall. Iya, Karena iya, kan aksesnya agak susah. Dan waktu itu dia tanya berapa orang ya. Itu kita bilang udah kita keluarga aja. Yang penting ada Keluarga inti. pendeta, yang penting ada pemberkatan, ada saksi, ada orang tua kan. Mau, boleh. Dia bilang ya udah akhirnya cuma pakai di ruangan meeting, kita dekorasi sedikit udah. Wow. Tapi memang enak sih, Ci. Terus terang aja. Sederhana Saya ya. orangnya juga nggak suka ribet-ribet Intimate soalnya. ya. Iya, dan biayanya juga nggak keluar mahal. Benar, ya? benar Tapi- dan gak terlalu banyak cincong keluarga ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu gitu. Oh, udah dapat Ya. apa orang gitu? Ampunya dikit dong nih. Ampunya sih banyak. Oh, cuan dong ini berarti. Mereka dikirimin ini. accounting. link Zoom. Saksikan dari Zoom kan, Iya, gitu. pakai Angpau Zoom. tetap kirim tapi nggak makan. Qrisnya terus keluar nih, qrisnya keluar. Aduh, pacaran berapa lama kalian? Waktu itu kita pacaran 1 tahun. 1 tahun aja. Oh, berarti pacarannya pun during pandemi. Iya. Jadi sebelum Sebelum pandemik before. ya. Sebelum pandemi. Tiba-tiba pandemik hit gitu. Wow. Iya. Untung dong kalau misalnya pacaran pandemik pakai masker dibuka kaget lah. Iya. Unik juga ya kisah Iya. hidup kalian ya. Terus setelah menikah itu apa aja yang kalian lakukan? I mean like praktek nggak selama pandemi? Saya sih memang sebelumnya tidak pernah praktek di rumah sakit, Ci. Memang nggak praktek memang. setelah lulus memang evakuasi medis kerjanya memang terbang. Oh. Mendampingi dari pasien awal medical memang gitu. escort. Iya. Oke. Iya, Terus I yang see. membuat kalian memutuskan untuk bikin sendiri perusahaan evakuasi medis itu apa? Karena the power of kepepet. Gimana? Tolong ceritain. Iseng-iseng lagi nih berarti. Iseng-iseng lagi. Ah. Jadi waktu itu kan sempat sama sekali nggak boleh ada penerbangan kan. Jadi, Ya, semua jadi- bandara jadi I lost ditutup. my job juga. Dan dia juga waktu itu masih punya coffee shop karena udah COVID juga. Ini juga jadi ya Cut loss. cut loss juga. Jadi akhirnya dia nanya kan, kita kalau bikin perusahaan Medivac sendiri kamu bisa kerjain nggak? Ya karena saya sebelumnya memang kerjanya memang di perusahaan yang melayani pasien itu memang global worldwide. Iya. Jadi ya memang udah biasa, dan selain ngurusin administrasi saya juga kan dokter escort, jadi proses dari A sampai Z-nya memang saya mengerti gitu. Tapi saya nggak ngerti masalah urusan uang, masalah urusan bisnis apa, dan itu lebih ke dia gitu. Jadi ya udah dia bilang kita coba aja, tuh memang lagi nothing tulus gitu kan. Ya udah kita cobalah, kita merintis lah dari awal lah itu. Tahun berapa mulainya? 2020 After marriage ya? after sebelum malah sebelum. Oh, sebelum mulai merintis dulu. Iya. Oke. Karena memang waktu itu ya kita juga, saya udah nggak I lost my job, dia juga udah harus cut loss, dia punya coffee bisnis dan lain-lain kan.
Ya udah kita coba lah. Kita kan Tapi bukan karena ada panggilan tertentu gitu, karena merasa bahwa ini sangat dibutuhkan, apalagi during pandemik itu kan sangat sulit untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, Iya, apalagi itu salah kalau dalam satunya keadaan sih. mendesak. itu salah satunya sih waktu itu Salah banyak banget ya. satunya. Karena waktu itu kan pas lagi COVID itu memang kita berdua berpikir gitu banyak permintaan yang masuk request. Tetapi saat itu kan memang dia masih ada kerja di other company ya. Tapi karena COVID, company-nya Ya waktu itu yang nggak bisa bayar. nggak ada kemampuan untuk membayar salary. Akhirnya saya bilang banyak sekali request yang masuk ke kita, ke dia terutama. Dan dia sempat bilang ya kita nggak enak karena kan saya masih statusnya Terikat sebagai sama company itu. employee ya kan. Dari situlah kita berdua berpikir ini kan tugas yang mulia ya, maksudnya kita membantu banyak masyarakat karena saya cuma berpikir negara kita Indonesia negara kepulauan, 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan dari situ saya diskusi dengan dia bilang ya udah kita coba untuk jalankan bisnis ini. Dari situ sih. Jadi memang di masa COVID itu banyak sekali request yang datang ke kita ya. Terutama dari daerah-daerah ya. Karena di rumah sakit daerah itu kan cukup parah lah, sangat minim. Ya, fasilitas ya. Ya karena waktu itu COVID itu kan banyak masalah dengan pernafasan. Banyak yang akhirnya butuh mesin pernafasan. Ada yang rumah sakit daerah, ada yang cuma punya satu mesin. Sedangkan pasiennya banyak. Nah, itulah jadi kebutuhan bahwa memang harus dibawa ke kota, ke rumah sakit yang masih punya cadangan untuk mesin-mesin pernafasan itu. Iya, iya. Kalau diomong soal Medivac ya, berarti medical evacuation. Itu kan kalau dalam benak orang awam seperti kami, itu mahal. Mahal nggak sih untuk Medivac itu? Itu memang betul sih, memang mahal. Boleh tahu nggak kenapa kok mahal? Tapi gini kok, kita tuh kan untuk melakukan satu Medivac, yang paling penting adalah kita harus tahu kondisi pasien. Karena penerbangan yang kita pakai itu akan sangat ditentukan oleh kondisi pasien. Kalau kondisinya pasiennya memang masih cukup bagus, tapi let's say pasien dengan kanker paru, biasanya mereka tuh bisa duduk, tetap bisa ngobrol, cuma mereka perlu continuous oksigen. Kita masih bisa usahakan terbang dengan penerbangan biasa, tapi tetap kita akan pesankan oksigen komersial ya. Tapi kalau pasiennya nih kondisi jantung parunya oke, tapi dia ternyata nggak bisa duduk. Nah itu kita juga tetap bisa dengan komersial, kita bisa pesankan 3 baris kursi untuk dilipat lalu dipasangkan 1 tandu untuk pasien berbaring. 3 baris itu berarti 9 kursi. 9 kalau pesawatnya agak besar 6, karena ada yang di window biasanya cuma 2. Untuk 6 saya juga bisa. Jadi yang penting 3 baris. Jadi pakai bed ya, pakai stretcher ya. Betul, Pakai stretcher. Berarti kalau misalnya 6 kursi atau 9 kursi itu tiketnya dibayar full semua? Dibayar full semua, plus ada biaya untuk pemasangan installment dan lain-lain. Cuma tetap akan jauh lebih murah dibandingkan kalau pasien udah dalam kondisi ICU. Kalau pasien udah pakai mesin macam-macam, nah itu biasanya kita memang tetap harus pakai charter. Kenapa? Itu karena terkait dengan kebutuhan oksigen pasien. Kalau dengan penerbangan komersial, kita nggak mungkin membawa oksigen kita sendiri karena itu akan dianggap dangerous good dalam penerbangan. Jadi dalam bentuk gas nggak boleh kan. Nah, jadi kita oksigen itu harus kita pesan ke maskapai. Sedangkan oksigen yang digunakan oleh maskapai itu sangat berbeda dengan medis. Bedanya apa? Flow-nya kecil. Flow-nya kecil dibandingkan penerbangan biasa. Biasanya untuk maskapai tertentu hanya sampai 4 liter per menit. Untuk maskapai tertentu ada yang sampai 8 liter per menit. Tapi kalau pasien udah pakai mesin, itu oksigen tidak kompatibel dengan mesinnya. Jadi kalau emergency nggak bisa. Jadi kalau pasien yang kritikal nggak bisa harus tabung oksigen yang dari commercial airplane itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus khusus kita charter. I see. Itu charter mau nggak mau kita kan boleh membawa semua peralatan medis apapun yang dibutuhkan oleh pasien sampai kita bisa set setara ICU gitu kok. Oke. Jadi ini kayak ICU tapi terbang gitu. Itu bisa kita set seperti itu. Dan itu yang mahal ya? Itu yang super mahal. Itu yang mahal. Karena kan satu pesawat kita charter untuk kita sendiri gitu. Itu sampai berapa Dok kalau kayak begituan? Biasanya tuh biayanya rata-rata 4.000 sampai 5.000 USD per jam terbang. Wow. Jadi tergantung jauh dekatnya destinasi. Jadi kalau kayak let's say Jakarta Singapura gitu, itu kan sekitar 4 jam ya, sekitar 20.000 lah. Tapi Jakarta Singapura kan cuma 1,5 jam terbangnya. Biasanya kita ngitungnya mulai dari mungkin dari Singapura terbang ke sini. Iya, itu selalu dihitungnya return, Ci. Karena pesawat, atau kalau dari pesawat Jakarta ke Singapura balik lagi ke sini. Karena kalau pesawat charter itu kita harus menghitung jumlah seluruh jam terbang. Jadi pesawatnya harus sampai pulang lagi ke rumahnya, ke asalnya. Jadi let's say pasien itu dari mana ya?
saya pasien dari Makassar mau ke Singapura, tapi kita pakai pesawat dari Jakarta. Maka dari Jakarta menjemput pasien ke Makassar, bawa ke Singapura sampai pulang ke Jakarta itu dihitung semua. Jadi sampai dia pulang kembali ke base-nya dia. Iya. Jadi demikian mahalnya ya. Ini mirip seperti charter private jet plane untuk jalan-jalan ya. Iya memang. Setara kan? Iya setara betul. Oh oke. Biasanya tipe pesawatnya apa nih? Kalau di Indonesia kita punyanya Hawker 400. Sebelumnya ada Hawker 800 yang agak besar, dia tuh bisa sampai Jakarta Sorong, Jakarta itu bisa langsung direct. 4-5 jam flight lah. Terus kemudian ada juga yang tipe propeller, di sini ada juga Avanti namanya. Sama ada beberapa juga vendor kita dari Singapura pakainya Gulfstream 150 atau Learjet, tipe Learjet. Jadi waktu di tengah-tengah pandemik ketika pemerintah tidak membolehkan pesawat komersial untuk terbang, waktu itu sempat kan ya? Iya, betul. Semua grounded gitu. Itu banyak permintaan yang masuk. Cukup banyak sih, Dokter Vika banyak menerbangkan pasien-pasien. Cukup banyak sih, kita dalam tahun pertama kita itu ada 40 flight, Ci. 40 flight. Yeah. Dan itu kasusnya apa aja sakitnya? COVID. Kebanyakan COVID. Tapi ada juga yang stroke. Cuman stroke-nya kan kalau udah stroke di daerah tidak punya bedah sarafnya ataupun tidak punya ruang operasi yang memadai untuk operasi, biasanya mereka kan minta dibawa ke Jakarta. BPJS cover nggak? Untuk Medivac sih enggak. Enggak. Wow. Berarti orang kaya dong yang harus punya kesempatan untuk bisa Medivac. Biasanya kalau nggak orang kaya, biasanya di cover juga oleh perusahaan. Kayak beberapa pasien yang kita bawa juga dari beberapa tambang, site tambang, itu dari perusahaannya pasti yang kaya dong itu. bayarin. Nggak mikir tentang biayanya lah itu. Karena kan ya perusahaan tambang kan punya asuransi. Iya. Pasti yang bayar asuransi juga nantinya. Iya, betul. Tapi Dokter Vika pernah nggak ngalamin kasus yang dari keluarga yang nggak mampu gitu? Kita sih pernah sih, Ci. Udah beberapa kali kita coba membantu. Cuman ya memang perlu waktu untuk kita lakukan fundraising karena bagaimanapun kita harus membayarkan ke pihak pesawat. Tapi dari segi kita biasanya kita memang medical team kita nggak cas kalau untuk kasus-kasus sosial seperti itu. Jadi duit pro bono. Ya pro bono dari segi medical team. Cuma tetap pesawat kita harus bayar. Nah itu yang kita bantu dengan fundraising seperti itu. Kasus apa misalnya bisa diceritakan nggak supaya kita tahu? Kalau contohnya nih kita pernah ada anak Papua. Dia tuh sekolah di Yogyakarta tapi kemudian dia kena infeksi tuberkulosis tulang belakang sampai pasiennya lumpuh. Jadi dia kebetulan karena dia udah lumpuh nggak bisa melanjutkan sekolah, mau nggak mau dipulangkan kembali ke Jayapura. Nah akhirnya kebetulan gurunya anak ini menghubungi kami. Oh gurunya yang menghubungi? Iya gurunya yang berusaha mencarikan gimana cara supaya anak ini pulang dan akhirnya ketemulah kami dan saya bilang minta medical report, saya lihat, saya assess, saya lihat cukup stabil dan kita bisa tadi terbangkan dengan commercial flight dengan pakai stretcher tadi itu. Nah, memang anaknya memang udah susah kalau duduk, dia kurang kuat lah kalau lama, apalagi penerbangan jauh. Jadi kita cobalah atur bagaimana dia memulangkan dia dengan pesawat komersial itu, Ci. Dan akhirnya kita pakai dari Jogja, kita pakai rute dari Jogja ke Makassar, nginep semalam, lalu besoknya dilanjutkan ke Jayapura. Dan itu diperlukan biaya sekitar 110 juta waktu itu. Dan kita fundraising selama 1 bulan. 1 bulan dan terkumpul 130 jutaan dari 330 donatur. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan dan akhirnya kita bisa mengakomodasi memulangkan anak ini. Tapi fundraising apa segala macam kita lakukan bersama-sama dengan keluarga dan juga yang pihak dari ibu guru tadi seperti itu. Yang fundraising Pak Irwan bukan? Kita bantu. Kita bantu aja sih. Jadi ya kedua pihak ya. Kedua belah pihak. Jadi bagaimana supaya range biayanya itu kita bisa terkumpul. Akhirnya kita putuskan untuk kita terbangkan ke sana. Ya, waktu itu berarti dari Jogja ke Makassar. Nginep dong di Makassar. Nginep. Berarti harus keluar pesawat. Keluar pesawat, nanti besok masuk pesawat yang lagi. Oh, waktu keluar pesawat dia kemana? Ke rumah sakit waktu? Kita ke hotel. Di hotel. Oh, ke hotel. Kita rent semua. Jadi ada perawat yang mendampingi juga. Jadi selama di hotel juga ada perawat yang mendampingi. Dan hotelnya oke tuh memang kayak di gitu. Dekat bandara dekat sih. bandara. Oh, dan memang tahu. Kadang-kadang memang ini sesuatu yang lumrah gitu kan? Iya memang kita udah info juga sih bahwa kita memang anak ini mau diinapkan. Saya bilang besok pagi kita udah terbang lagi kayak gitu. Itu Dokter Vika mendampingi? Iya saya mendampingi. Oh oke. Dan terus kemudian besoknya baru terbang ke Papua. Iya besoknya ke Papua. Gimana kabar anak itu sekarang? Udah bisa berjalan sih puji Tuhan sih. Dengan mungkin di dekat keluarga kan udah didukung gitu seperti itu dan memang fisioterapi juga rutin. Sudah berapa tahun berjalan?
Itu udah tahun 2000 berapa itu ya? Ini tahun ketiga Tahun sepertinya. ketiga sepertinya. Oke, wow. Ya. Ada nggak kisah-kisah lain yang harus ke luar negeri gitu? Atau pas waktu COVID atau setelah COVID atau apa gitu? Ke luar negeri banyak sih, cuman maksudnya bagaimana nih kok yang Yang case tadi sosial sempat gitu? cerita tadi yang sampai ke Hawaii atau apa itu gimana tuh? Kalau case ke luar negeri sih memang cukup banyak, apalagi waktu COVID. Apalagi waktu itu kan di Jakarta sempat kekurangan bed. Itu kita juga pernah pulangkan sampai ke Korea 20 orang 20 dalam orang satu warga charter negara. satu Warga pesawat negara Boeing Korea. gitu. Warga negara Korea, kita charter satu pesawat Boeing. kita pulangin ke Korea. Oh, pasien semua itu? Iya. Pasien semua, Saat COVID semua. itu di saat oksigen langka ya. Waktu itu kita Jakarta sempat mengalami oksigen langka. Iya. Lalu kita berdua ngisi oksigen dan ketika itu juga dapat case untuk memulangkan ke Korea. 9 tabung oksigen untuk membawa 20 warga negara Korea ke Incheon. Ya jadi tadinya sebetulnya mau berangkat 23 orang. Cuma karena saya tahu kan ini kebutuhan kita oksigen dalam kondisi krisis juga waktu itu Iya di Jakarta. benar, iya. Jadi saya lihat yang kira-kira nih akan butuh oksigen banyak, aku bilang jangan dibawa. Ya akhirnya 3 orang kita tidak bawa. Jadi akhirnya memang hanya 20 yang kita bawa. Tapi itu kalkulasinya masuk, cuman 9 tabung untuk 23 orang. Ya memang waktu itu sih banyak kan yang hanya OTG. Jadi hanya banyak yang hanya OTG ataupun COVID yang masih ringan. Jadi kemungkinan mereka nggak perlu. Jadi kemungkinan besar sih kebutuhannya mungkin ada nanti, tapi maksudnya tidak terlalu besar Less gitu. risky ya. Iya, jadi yang udah saya lihat udah butuh oksigen kira-kira continuous dan udah cukup besar, saya bilang 9 jangan orang dibawa itu. karena kita nggak akan cukup, saya bilang. Oh, oke. I see. Ya. Dan untuk itu berarti kan memang apakah kalian punya juga pesawat terbang sendiri atau apa gitu? Kita sih belum punya sih kok, soal kita memang masih pakai vendor semua kalau untuk pesawat. I see. Dan Cuma memang memang- ada khusus operator-operator pesawat yang khusus untuk medical evacuation ini. Oh, nice. Kalau kita biasanya dari pihak pesawat, mereka tuh hanya menyediakan stretcher untuk pasien. Karena semua itu dari kita. Mesin-mesin semua kita punya sendiri. Portable. Mesinnya portable, monitor, ventilator. Oh, Jadi paramedics lah. Yes. Iya. Berarti kalian bersifat seperti paramedicsnya tuh? Iya, Yes. betul. Oh, oke, got it. Cuma memang pesawatnya stretcher itu kan harus dirancang khusus untuk setiap tipe pesawat. Jadi memang harus pesawatnya yang menyediakan. Karena ukurannya beda-beda Betul, kursinya kayak ambulan lah. gitu Iya. kan. Yes. Jadi itu pesawat tuh ambulannya. Ambulan. Iya, ambulansnya. Ambulan terbang. Oh, ambulan nice. terbang. Iya. Oke. How is business? Bisnis gimana nih? Bisnis sekarang sih puji Tuhan sih. Bagaimana kalian berdoa untuk bisnis kalian? Tuhan berkati bisnis Tuhan kami. berkati bisnis berarti kami, apa nih? berarti banyak yang evakuasi. Banyak yang Berarti sakit. akan ada banyak orang sakit atau bagaimana nih? Bingung ya, kita sebenarnya berdoanya sih supaya semua orang sehat kan. Memang kadang saya kalau ketemu sama teman dan dia bilang kan memang mereka tahu kerjaan kita bawa orang sakit kan. Ya. Berarti yuk kebalikan dari orang ya. Orang kan pengen sehat. Saya bilang ya tidak juga karena kan memang kadang saya dapat pasien itu dari ketika warga negara luar datang ke Indonesia untuk liburan ke Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat. Mereka orang kan membeli yang namanya travel insurance. Oh iya benar. Ya, jadi kadang kita juga banyak bawa pasien yang dari daerah-daerah wisata. Katakan dia accident, katakan dia dicakar monyet atau kena anjing kan orang-orang bule kadang biasa takut. Dia minta rabies. dievakuasi, iya takut rabies. Kita berdoanya sih semoga semua orang sehat, tapi kalau ada yang membutuhkan kami ada gitu. Oke. Iya. Dan kalau orang udah sakit nggak mikir duit ya, harus ada kan? Tergantung keluarga juga sih kok. Iya. Atau istilahnya kan mau do or die gitu kan? Iya, Mau iya. kalau Biasanya tidak dilakukan begitu. kan ada resiko kematian akan lebih besar gitu kan? Iya memang itu menjadi salah satu pertimbangan kita juga. Kadang kalau kita membawa pasien, yang mana lebih besar nih resiko atau manfaatnya nih? Kadang kalau kita pertimbangan kita akan membawa pasien dari kota besar ke kota besar, se Jakarta ke Singapura itu akan berbeda dengan pertimbangan kita kalau dari daerah kecil ke kota besar. Iya. Karena kalau dari kota besar ke kota besar, dia sebenarnya di sini ada fasilitas medis yang cukup bagus gitu. Benar, nggak Itu harus terbang masih gitu maksudnya. elektif apakah mau kita bawa atau enggak. Tapi kalau dari daerah kecil, udah tahu kondisinya parah apa segala macam, kita taruh aja, kita biarin udah pasti Iya. lewat. Betul. Tapi kalau kita bawa ada kesempatan dia mungkin selamat kayak Iya. gitu. Dalam sebuah bisnis kan pasti ada jatuh dan bangun. Iya. Dan kemudian bangunnya pasti kalau semakin banyak orang yang mempercayakan. Ini kan bisnis kepercayaan juga ya. Iya betul. Yes. Susah nggak masuknya dalam bisnis ini? Memang suatu kepercayaan itu benar-benar sangat penting ya dalam hal bisnis apapun juga ya kok.
kadang memang sekarang kita masuknya ke dalam suatu industri insurance ya. Karena rata-rata masyarakat sudah ambil asuransi yang bisa di-cover sampai di luar negeri. Oh, I see. Iya. Nah, kadang saya suka cerita kepada teman-teman agen asuransi bagaimana ketika dia punya nasabah yang katakan dia sakit, dia mau padahal ini polisnya bisa dipakai nih. Katakan dia kadang-kadang kagak ngerti ya. Iya, kadang nggak ngerti. Dan katakan dia bisa sampai ke seluruh Asia. Pasti kan paling dekat maunya ke Singapura. Nah, dari situlah saya banyak Vika kadang kasih edukasi ya, knowledge ke teman-teman asuransi. Jadi dari situ masuknya. Dan kalau dibilang trust-nya seperti apa? Ya udah pasti kita harus menunjukkan trust kepada calon pasien ya. I see. Karena kita kan tidak hanya melayani karena seiring dengan bisnis ya kok ya. Akhirnya kita menemukan pelayanan lain gitu loh. Yang memang kalau dalam satu Medivac kita tidak bisa memberikan ibaratnya karena memang biaya yang dikeluarkan memang harus besar kan karena kita ada melibatkan pesawat dan itu bukan punya kita gitu. Tapi dengan banyaknya kami tahu akses rumah sakit, kami tahu akses dokter-dokter yang bagus. Sampai akhirnya kita juga membuka layanan untuk konsultasi gratis dengan kita. Jadi just in case pasien ada yang kan ada pasien kan karena periksa karena dia bingung saya sakit apa sih, terus ini bener nggak nih, saya disuruh operasi loh di sini apa bener nggak? Nah biasanya itu saya akan info ke teman-teman kalau ada yang butuh boleh konsultasi ke kita, nanti saya akan bantu konsultasi ke dokter spesialisnya gitu. Jadi kayak minta second opinion. Minta second opinion dan itu tidak berbayar sama sekali. Jadi at least pasien dari awal dia punya beberapa opsi, punya pertimbangan kira-kira dia mau berobat di mana dan apa yang terbaik dan mana yang paling cost efficient juga termasuk gitu. Seperti itu. Jadi itu bisa dibilang bentuk pelayanan kita ya dan mungkin karena dia memang basicnya asuransi bahkan sampai ada yang bermasalah dengan klaimnya kita bisa bantu gitu. Bantu urusin gitu. Iya, jadi maksudnya dari A sampai Z jadi pasien juga merasa nyaman gitu loh kok pergi sana tuh tidak merasa sendirian, ada apa-apa boleh telepon kita. Mereka ada sesuatu di rumah sakit yang mereka nggak senang tinggal telepon kita yang akan bantu solve gitu. Iya. Nice. Dari situ Jatuhnya sekarang kan bisnis nggak mungkin naik terus, tapi kan tiba-tiba gedebuk gitu. Pernah nggak gedebuk ini, pernah nggak dalam bisnis Medivac ini? Memang sih Medivac itu naik turun ya. Ini bukan masalah sepi aja loh. Kalau bisnis sepi kan mungkin ditipu orang lah. Kan bisnis sepi itu oke lah. Iya itu sudah pasti lah. Dan yang lain-lain. Kena dari teman sendiri ataupun dari pasien-pasien yang tipikalnya agak unik-unik kayak gitu. I see. Pasien nggak bayar atau gimana? Kalau nggak bayar nggak terbang dong. Iya nggak, bukan masalah itu sih. Maksudnya kayak adalah yang unik-unik lah, yang unik tapi menarik. Unik tapi menarik. Yang ada masalah kecil dulu komplainnya udah kayak apa, ngomel-ngomelin kita kayak apa, kayak gitu-gitulah. Gimana kita stay maksudnya kita harus di bisnis ini kadang kita berhadapan dengan orang yang lagi dalam kondisi tidak enak. Iya benar ya. Itu mempengaruhi emosional mereka tuh kayak gampang emosi, gampang marah. Iya betul. Kadang-kadang kita juga jadi ikut pengen kepancing cuma aku balik lagi masih harus balikin pernah lagi. Pernah nggak kepancing? So far sih puji Tuhan nggak pernah sih kok. Jangan sampai berantem dong dengan keluarga klien. Nggak mungkin karena saya ini harus bukan selalu cuma klien, pasien ini. Iya, kita selalu mengingat bahwa mereka dalam kondisi yang lagi nggak enak gitu. Benar. Bahkan suatu hari kita pernah ada, jadi kita keadaan lagi mau visit pasien. Vika visit ke dalam ruang pasien, lalu tiba-tiba adalah satu family-nya pasien ini datang, lalu dikenalin sama keluarganya. Ini flying dokter dari evakuasi medis. Lalu dari pihak keluarga itu langsung bilang, oh ini yang bisnis ini ya katanya, bisnis apa? Penerbangan, maksudnya yang mahal. Lalu kita diam aja ya kan, karena kan memang kita bukan yayasan ya, gitu loh. Jadi dari hal-hal seperti itulah kita banyak sekali cobaan gitu loh untuk kita sabar dalam menghadapi pasien. Nice, menarik. Menarik. Iya. Maksudnya ada juga orang-orang yang nganggap kalian itu kok ngambil untung dari kesusahan orang. Iya, gitu. betul. Cuman kan ya balik lagi kita pun visit aja atas permintaan dari keluarganya kan, kita itu datang. for free ya. For free. Kalau saya visit saya nggak pernah mengut bayaran apa-apa. Oh, terus profit kalian sebenarnya dari mana? Profitnya kita itu dari medical team paling, karena kan dalam satu komponen Medivac itu kan kok pasti ada komponen pesawat sama komponen medical. Nah dari komponen medical inilah yang kita dapat profit, tapi memang tidak seperti orang bayangkan karena memang
dari kita tuh memang harganya kan, let's say Jakarta Singapura 21.000, dipikir tuh semua kita enggak. Porsi kita paling 2.000, 2.500. Sisanya buat bayar pesawat. Sisanya buat pesawat. Oh, dan pesawat airport kalian nggak gitu dapat kali ya? cashback dari pesawat terbang? Itu nggak atau- ada. Padahal perusahaan tour travel aja bisa dapat cashback ya? 10 orang gratis 1 harusnya. Harusnya ya. Oh, nanti saya coba ngomong lagi. Good idea nih. Loh, kalau tour kan gitu. Even kita ke Yerusalem aja 10 buy one gitu. Buy 10 gitu. Iya, iya. Makanya, dan ini memang pesawat terbangnya juga mahal ya? Mahal. Dan itu memang selalu dipikirnya kita untungnya besar gitu. Padahal sebenarnya nggak, dari komponen tadi itu udah termasuk biaya dokter, perawat, peralatan medis, kemudian izin-izin, udah termasuk komponen ambulans di kota asal dan tujuan. Seperti itu. Dan orang sekarang mikir cuannya gede. Aku bilang ya kita sih puji Tuhan aja, ada aja gitu. Maksudnya tapi bukan ngambil margin juga sampai, karena kita kan berhubungan dengan orang sakit kan kok. Iya. Ini bukan pure bisnis gitu loh. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa bisnis orang sakit itu sangat menguntungkan ya? Atau menjanjikan? Mungkin kalau menguntungkan sih tidak juga ya kalau di bidang kami ya. Tapi kalau menjanjikan mungkin karena negara kita kepulauan, jadi pasti akan ada aja gitu loh case-nya. iya. Needs-nya itu selalu Need-nya ada. di mana akan selalu tapi ada. mungkin gini, karena kalian berjasa ya kalian layak lah mendapatkan uang jasa itu kan. Ini kan sebenarnya jual jasa juga. Kan? Ya kalau mereka nggak dibantu, mereka juga akan Mati. meninggal di pulau itu, ya kan? Betul. Atau kena amputasi kakinya. Iya itu. Kita pernah suatu hari bawa pasien orang US dari Raja Ampat, masih pulau terkecil sekali, tidak ada di Google Map. Lalu saat itu kita memakai 3 moda, pakai pertama speedboat Boat dulu. dari pulau ke Sorong, Ya. lalu dari Sorong pakai ambulan darat sampai ke bandara, dari bandara pakai private jet, sampai Jakarta pakai ambulans lagi. Wow. Ya, jadi memang kita salah satu tantangannya kita tuh adalah karena kita kan negaranya konektivitasnya masih kurang bagus. Jadi memang kalau apalagi tapi kalau turis-turis asing ini kan sukanya ke pulau-pulau yang aneh-aneh. Yang Untuk unbeaten snorkeling, road. untuk diving. Ya. Jadi Iya, kita iya. pas nyari ini dari pulau ini dok, saya cari di Google mana Nggak nih ada. pulaunya? Dan Jadi semakin zoom. semakin kaya orangnya semakin nyeleneh liburannya. Betul. Iya betul. Betul. Akhirnya saya harus tanya sama sama ini tim-tim lokal di Sorong. Itu di mana pulaunya? Oh, itu 3 jam, Dok, dari ini, tapi hanya bisa pakai speedboat karena memang tempat itu tidak ada airport. Speedboat pun mahal loh. Iya. Itu sekitar 3 jam. Jadi dan itu kita bekerja dengan waktu. Kenapa? Karena kata dia kalau di atas jam 12 kita udah tiba di Sorong, itu bukan. Ombaknya tinggi. Oh. Tinggi Jadi mereka sekali. tuh jam setengah 6 Bahaya itu udah berarti harus ya. jalan. Jam setengah 6 pagi udah harus jalan, ambil pasien kira-kira pindahin lah apa segala macam langsung balik lagi. Kembali lagi. Dan ini sebenarnya pekerjaan yang mulia banget ya. Selama dalam perjalanan juga dokter harus maintain kan, Betul. supaya Betul. mereka jantungnya nggak berdetak Stabil. terlalu gimana gitu kan. Bahaya juga ya kalau dipikir-pikir ya, karena kalau misalnya sampai ada apa-apa waktu dalam penerbangan, dokter lagi yang disalahkan. Iya memang betul sih, makanya kita selalu ada yang kita sebut dalam medical adalah informed consent, bahwa keluarga itu menyetujui penerbangan ini kita untuk membawa pasien, memberikan medical team kita juga kuasa untuk melakukan semua hal yang kita perlu lakukan just in case ada emergency, seperti itu. Misalnya pompa jantungnya atau apa? Iya, iya. Resusitasi apa? namanya? Resusitasi. Resusitasi. Tapi kalau sampai misalnya pun mereka meninggal di pesawat, nggak akan menuntut pihak dokter atau the flying doctors gitu. Biasanya sudah ada persetujuan Ada sih ya. bahwa mereka memang yang meminta, karena ibaratnya kalau Medivac ini kan kita selalu atas permintaan keluarga ataupun payer kan, Iya. insurance gitu. Nah memang kalau mereka nggak minta kan kita juga nggak mungkin iseng-iseng datang ngambil pasien. Ya ngapain ya? Iya. iya. Nyari satu domba yang hilang. Iya. Di pulau kecil mana? Iya. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya ya dok. Jadi kan pasti kalau orang Indonesia itu juga kalau berobat pengennya ke luar negeri karena kurang percayalah dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Dimusuhin nggak nih sama dokter-dokter di Indonesia kok nerbangin orang ke luar negeri mulu? Sebenarnya kita tuh nggak selalu keluar negeri sih, Ci. Oh nggak selalu ya? Itu selalu justru malah banyak pasien dari daerah-daerah kecil pengen ke Surabaya ataupun Atau ke Jakarta Jakarta. cari pengobatan. Cuma memang kalau dari kota besar ya mau nggak mau mereka opsinya adalah memang keluar negeri. Jadi kita juga banyak bantu juga pasien domestik dari Pulau Bangka, Belitung gitu yang di sana memang rumah sakit masih kurang, ke Jakarta untuk berobat lebih lanjut. Iya. Jadi memang tergantung keinginan keluarga dan pasien aja sih. Iya, kan ada kesan bahwa dokter di Indonesia, maaf ya para dokter, katanya
itu selalu kurang atau kalah dibandingkan dengan diagnosa dokter-dokter di luar negeri. Ini bagaimana nih seorang dokter? Kalau dari saya sih kok saya tuh tidak melihat pribadi ya, tapi saya melihat mungkin dari keseluruhan sistem kesehatan kita. Karena kan kita tahu sendiri, kemarin Pak Menteri juga kan udah bilang, kita memang kan rasio dokter dan pasien di Indonesia itu kan dokter itu masih sangat sedikit kan dibandingkan jumlah. Dan saya juga, kita mengerti juga kalau satu dokter pasien udah terlalu banyak, pasti kelelahan dokter. Kelelahan dan akhirnya mungkin akan mempengaruhi judgement dan segala macam. Tapi memang untuk rumah sakit kita di kota-kota besar memang udah cukup bagus dan cukup canggih, apalagi sekarang dari Pak Presiden juga menginstruksikan untuk ada perbaikan sistem kesehatan nasional kan. Kalau dari segi jago atau tidak, kalau lihat dari sudut pandang saya sih mungkin perlu sedikit improvement-nya itu adalah komunikasi efektif antara dokter ke pasien. Yeah. Gimana misalnya? Karena banyak pasien tuh yang menurut pengalaman kita ya, banyak yang merasa kurang mendapatkan penjelasan tentang penyakitnya, tentang treatmentnya seperti itu. Dan ya kita bingung juga ya, karena di satu sisi karena dokter terlalu banyak pasien juga kan nggak mungkin melayani satu pasien juga terlalu lama gitu. Ya kan gini, kalau Dr. Vika dan Pak Irwan ini kan pasti banyak berhubungan dengan rumah sakit luar negeri ya. Entah itu misalnya Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia Thailand. ya, Malaysia. atau Jepang nih. Thailand. Nah ini Thailand juga, oke. Dan ada Indonesia nih. Kalau dari 4 negara ini, mana yang lebih baik? Lebih baiknya tuh tergantung sih kok, tergantung dari apa ya. Karena setiap rumah sakit dia akan memiliki sentra keunggulan sendiri-sendiri, center of excellence-nya masing-masing. Ada yang ortopedik, ada yang bayi tabung, ada yang jantung. Ortopedik di mana? Ortopedik kalau di Jakarta yang saya tahu yang di BSD. Oke, dibandingkan dengan 4 negara ini? Dibandingkan dengan 4 negara ini ya beberapa rumah sakit juga di Kuala Lumpur juga ada yang jadi sentra ortopedik. Oke. Yang benar satu rumah sakit tuh di sini ada ortopedik semua. Kalau Singapura bagaimana? Singapura lebih banyak memang yang general lah. I see. Kita ada satu rumah sakit. Kalau Singapura kan sistem rumah sakitnya kadang agak berbeda dengan rumah sakit ya. Mereka tuh kayak klinik-klinik dokter dan ngumpulkan dalam satu gedung. Jadi ya, jadi kayak tenan sebetulnya. Kayak food court. Betul. Oh iya kayak di Glen Eagle atau di mana Iya, gitu iya. ya. Iya. Kayak gitu. Jadi sistemnya berbeda. Wow, berarti pengalaman Dokter Vika dan koneksinya juga luas sekali berarti ya? Ya puji Tuhan lumayan lah Ci. Kita banyak pengalaman pasien kan yang dievakuasi ataupun yang udah berobat. Jadi udah tahu yang mana yang oke, yang mana yang ada komplain seperti itu. Dan ini maksudnya kalau pasien mau konsultasi sampai paling bagus untuk kasusku ini ke dokter yang mana, di negara mana, betul. dan harganya berapa. Kalau budgetku cuma segini, paling efektif yang mana, gitu bisa juga ya? Bisa. Disesuaikan dengan needs mereka dan berapa banyak uang yang mereka punya. Iya, dan asuransinya. Karena ada yang mau pakai asuransi, kita juga akan bantu untuk assess. Kalian itu for bantu free ya, for ngisiin formnya asuransi lah ya, karena pertanyaannya banyak banget itu. Iya, itu kita akan Atau dokternya yang ngisi ya? Dokternya yang ngisi. Oke. Peraturan peraturannya harus dokter yang ngisi. Cuma kita yang akan bantu untuk collecting just in case ada dokumen yang kurang ataupun apa kayak gitu. Kalau di beberapa negara itu sudah ada istilahnya medical traveling. Medical tourism. Medical tourism. Negara-negara yang saya nggak tahu di Indonesia ada nggak. Kalau Singapura saya tahu itu ada medical tourism. Di Malaysia juga ada. Di Thailand juga ada. Indonesia ada nggak? Kayaknya baru mau dibangun ya di Bali. Yang di Bali, iya. Cuman kalau menurut saya konsepnya agak terbalik ya. Kalau di luar negeri, memang mereka konsepnya adalah memperbaiki sistem kesehatan supaya orang ke sana dengan tujuan memang mau untuk medical. Bukan kita membangun fasilitas medical di daerah tourism. Oh, oke. Jadi itu terbalik medical service-nya yang bagus, oleh sebab itu orang datang untuk tujuan itu sebagai turis, maksudnya gitu. Iya, turis yang berobat. Iya, gitu. memang pengen cari mau check up lah atau mau konsul. Tapi bisa kan, kalau misalnya di saat pemerintah lagi bangun di daerah hotel di daerah Sanur ini kan, kan sama konsepnya. Kalau di Penang juga sama seperti itu. Jadi orang mau medical langsung ke Penang misalnya gitu. Ya itu mungkin nanti pemerintah yang punya ranah ya kalau itu ya Koy. Cuma memang ya selama ini yang kalau saya lihat kalau konsepnya itu bukannya justru Pinang itu kan sebenarnya awalnya memang bukan daerah wisata kan.
Kayaknya memang pulau itu memang tapi disupport oleh pemerintah Malaysia untuk menjadi pusat destinasi kesehatan. Awalnya. Iya. Jadi kayaknya memang makanya digenjot lah semua promotion di medisnya, rumah sakit apa segala macam. Setelah itu baru mereka menjadi destinasi wisata medis. 30 tahun lalu lah dia mulai ngembangin itu. Pulau Pinang. Apakah dari sudut pandang kalian medical center di Indonesia ini setara atau jujurly kalah dengan yang di Malaysia? Sebenarnya kalau dari segi fasilitas, menurut saya mungkin sudah setara. Cuman yang kedua yang sering kami dengar itu adalah terkait harga, kemudian terkait dengan komunikasi dokter, SDM-nya. Dan banyak orang bilang kalau ke Malaysia bisa lebih murah dari Indonesia, benar kan? Jujurly ya sih. Jadi ini apa yang harus kita perbaiki nih di Indonesia supaya kan janganlah maksudnya orang Indonesia bisa berobat di Indonesia tapi selalu terbang keluar mulu gitu. Sebetulnya yang itu yang tadi saya bilang harus sistemik, nggak mulai dari pendidikan dokter. Sistemnya yang harus dibenerin. Iya, kemudian mulai dari pendidikan dokter. Dan ini mulai diperbaiki kan sama Pak Menkes sekarang kan, udah dibikin sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit kayak di luar negeri, sudah tidak berbasis universitas. I see. Kayak gitu. Kemudian ya mungkin menurut saya ya dari Menteri Keuangan juga harus memberikan insentif supaya kita bisa bersaing harga. Insentif kepada rumah sakit ataupun dari sistem fasilitas medis, equipment ya, terutama importnya ya. Iya. Supaya biaya nggak terlalu mahal. Betul. Taxnya. Iya, karena alat medis setahu saya kan harganya mahal ya. Itu kadang mungkin saya salah ya, tapi setahu saya jadinya kena PPN barang mewah. Itu yang akan dicasnya juga kan ke pasien. Itu yang menyebabkan harga rumah sakit mahal gitu. Iya. Itu menurut saya kalau memang mau diperbaiki, mau bersaing, beberapa kementerian harus kerjasama. Jadi nggak bisa kita bebankan hanya pada kesehatan. Kemudian karena itu di situ ada terlibat juga kan dengan keuangan kayak gitu-gitu. Baik. Wow. Oke. Tapi dari sudut pandang saya ya sebagai orang awam, saya nggak ngerti gimana sistem yang berlaku. Tapi setahu saya seperti itu. Baik. Oke. Very interesting. Kalau kita lihat juga, adakah kesempatan untuk pemerintah Indonesia ini memperbaiki hal ini? Harusnya sih ada ya. Kok gemeter ngomongnya gimana nih? Saya nggak tahu soalnya satu sistem ya nggak tahu, mungkin karena kita banyak juga bergaul dengan rumah sakit di Malaysia gitu ya. Kita tahu bagaimana sistem di sana. Bisa saya bilang sangat bagus karena mereka bahkan tarif konsultasi dokter pun diatur di dalam undang-undang. Oh, jadi nggak bisa seenaknya sendiri. Nggak bisa seenak saya dokter mau pasang harga berapa gitu. Bahkan juga setiap harga prosedur medis sudah akan dituangkan dan maksimal harganya sudah diatur. Dan juga satu hal lagi yang sangat bagus yang saya lihat, mereka tuh kalau ada pasien yang setelah berobat kalau di atas 5 hari belum pulang, itu akan dipertanyakan oleh komite medik kenapa pasiennya belum pulang. Akan dievaluasi. Sedangkan berbeda dengan di sini, mungkin rumah sakit sini masih banyak yang bisnis modelnya kayak bisnis model hotel, jadi melihat okupansi kamar gitu. Oh ya? Yes. Dan di sana makanya kita kalau berobat di luar negeri kan lihat nggak pernah kan kita sampai berminggu-minggu kalau kita bukan pasien yang let's say parah banget gitu. Jadi kan 3 hari operasi, 3 hari, 5 hari harus pulang, bukannya kita pengen pulang, emang udah diusir sama dokter gitu. Buat yang lain lagi. Kalau udah nggak ada indikasi gitu. Lebih lama lebih baik nih. Yes, betul. Itu yang membedakan sih ya, salah satu poin ya kalau menurut saya. Sama price saya. Harga. Jadi nggak usah rawat inap tapi rawat jalan gitu ya. Kalau udah nggak ada indikasi rawat inap buru-buru karena mereka juga kamar selalu penuh. Sedangkan kalau setahu saya menurut bisnis rumah sakit itu pemasukan pertama itu sebenarnya 3 hari pertama. Selebihnya sebenarnya rumah sakit rugi kalau pasiennya belum pulang. I see. Karena kan diagnosis awal apa segala macam kan diambilnya di 3 hari pertama. Itu yang mahal di sana. Iya. Untuk CT scan, MRI, periksa darah, periksa ini, periksa itu, periksa ini. Iya. Foto kiri, foto kanan, pas foto, tinggal. Itu yang paling mahal ya. 3D, 4D. Nah, Dokter Vika, terus kenapa ya kalau kita tuh misalkan udah sempat masuk rumah sakit di Indonesia atau udah dicek lengkap gitu kan, terus misalnya kita akhirnya mau minta second opinion ke Singapura gitu atau kemana gitu ya, selalu kayak
tes ulang semuanya. Oh, nggak Kenapa selalu. hasil lab kita kayak nggak selalu, Ci. Dulu mungkin ya? Dulu mungkin. Soalnya Sekarang udah nggak kayak gitu? Sekarang udah nggak. Justru kalau dari segi kita nih yang biasanya melayani pasien seperti itu, dengan hasil itu sangat membantu untuk saya konsulkan ke dokter yang kita mau tuju itu. Nah, dan hasil itu dia akan lihat, oh kira-kira nanti ini mungkin perlu diulang, nanti kayaknya ini nggak perlu, ini udah cukup kayak gitu. Oke, oh jadi sekarang nggak kok, makanya itu sangat ya? penting kita kalau udah punya hasil pemeriksaan awal boleh dikirim ke kita, nanti kita yang akan bantu untuk konsul. Oh, oke. Right. That's Oke, good to know. terima kasih banget. Kita berdoa biarlah bukan cuma bisnis ya, ini tetapi menjadi suatu pelayanan. Amin. Betul. Dan nama Tuhan dipermuliakan, terutama ketika kalian berurusan dengan orang-orang yang kritis, bagaimana nanti para dokter ini atau para medics ini yang akan mendoakan mereka, Amin. betul ya, memberikan kenyamanan buat mereka. Mungkin saja suatu hari akan menuntun orang-orang ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Ya, oke? Yes, Good. amin. Amin. Yuk kita sekarang bagian terakhir kita bermain True or False. True or False menampilkan The Flying Doctor. Oke. Flying Doctor on call 24 jam meskipun hari libur. True or False? True. True. Oke, bisa jelaskan? Pernah nggak ngalamin kayak gitu atau apa gitu? Kita sering sih dapat permintaan sih subuh-subuh sih. Jadi kayak tapi memang gini kok. Kalau satu proses Medivac itu sangat ditentukan oleh ketersediaan pesawat. Medical team kita selalu standby, tapi tergantung availability pesawat. Rekor kita sih pernah dapat permintaan setengah 3 pagi, jam 7 pagi udah terbang. Wih, Wow. Ya, dalam negeri sama, atau luar negeri itu? dari Bali ke Jakarta. I see. Itu udah yang paling cepat lah kayaknya. Karena gini, setelah COVID, ini pasien lagi airport itu banyak sekali yang berubah jadwal operasionalnya. Tadi 24 jam, ternyata jam 10 udah tutup. Benar. Termasuk yang di Singapura kayak gitu. Karena kan kita kalau pakai air ambulans kan landingnya di Seletar, bukan di Changi. Oh Bandara Seletar. iya, Jadi iya. ya kalau private jet di sana ya, ya. jadi kalau kita mau terbang, kita udah harus memperhitungkan jam berapa ini pesawat bisa pulang langsung ke kandangnya. Karena kalau sampai next day akan ada biaya tambahan yang biaya rest overnight yang harus mahal kita banget bayarkan ke airport. Dan itu jam-jaman Jam-jam. rate-nya. Biasanya sih kalau cuma nginap itu sih enggak. Biasanya sih 2.000-3.000 juga ya. Wow. Lumayan, tapi kan kalau Indonesia kan hampir 50 juta ya. Iya. Jadi ya memang lebih efektif kalau pagi-pagi confirm, siang terbang, sore pesawat udah boleh balik, Right. itu lebih oke. Oke, masuk nomor 2. Tenaga medical flying doctor dan dokter di rumah sakit kompetensinya sama saja. True or false? False. Oke, bisa terangkan silakan. Kalau kita medical team kita tuh semuanya dokter spesialis, aviation medicine dan juga anestesiologi. Jadi untuk critical care Anestesi pun ya ada. kita akan combine dengan dokter anestesi. Jadi ya memang kompetensi di penerbangannya ada, critical care-nya juga harus ada. Oh, Jadi I tidak see. karena SPKP, spesial kedokteran penerbangan itu mempelajari perubahan tubuh manusia dalam penerbangan. Jadi ada resiko-resiko medis tertentu yang harus kita assess untuk tiap pasien. Kenapa kok harus ada dokter anestesinya? Apa perlu dibius di atas? Banyak juga kan pasien yang dengan bius. Oh, jadi lagi terbius, lagi tidur gitu. Lagi Koma. iya, koma. Untuk critical care-nya, Ci. Oke. Ya. I see. Berarti sekali terbang bisa 2-3 dokter ya? Biasanya hanya 2, satu Oh, 2. anestesi, satu perawat. Oke. Ya, satu dokter, satu perawat, tergantung case-nya. Dan perawat kita pun juga perawat ICU. Jadi any case kita oke. Maksudnya Kalau yang menakutkan tuh misalnya kayak luka bakar atau ketimpa bangunan, gempa bumi atau apa gitu ya. Itu yang very critical banget ya. iya. Yang harus segera diamputasi di mana gitu. Diamputasi dan juga harus dimonitor terus kan. Kan luka bakar itu kan yang kita perlu pantau kan cairan. Harus ada balance cairan karena kan itu banyak yang nguap karena dia kulitnya Pernah kan udah dapat pasien kayak gitu? hampir sih waktu tapi belum sih. Ya, ya. Semoga nggak ada orang yang Iya, terpapar semoga deh. semua orang aman. Kasihan ya. Aman. Oh. Right. Nomor 3, di Indonesia flying doctor pertama kali Dokter Vika yang memprakarsai. True or false? Itu true. True. Ya flying doctor kita ya. Oh, oke. Tapi ada juga kan perusahaan lain. sejenis yang mungkin Oh, internasional. maksudnya pelopor. Iya. Oh, tentu udah ada dari yang zaman-zaman dulu udah banyak. Oh, oke. Tetapi yang flying doctor ini memang Dokter Vika. Iya. Right. Untuk bekerja dalam tim flying doctor kesehatan, tenaga medik adalah yang paling penting. Yes. Iya betul True. sih. True. True.
True. Karena yang berhubungan dengan ini ya, nyampe ke sananya ya. Betul. Karena peranan kita itu bagaimana menjaga pasien dari rumah sakit atau rumah asal sampai ke rumah sakit tujuan tuh harus benar-benar sampai dengan stabil terus. Iya, dengan selamat lah. Jadi kita jagain di mana pasien ini sampai ke tujuan itu benar-benar harus selamat. Jadi dipantau terus selama penerbangan gitu. Jadi dokter dan nurse kita lah yang in charge. Nice. Right. Terakhir nomor 5, banyak dokter di Indonesia saat ini lebih senang jadi content creator dibanding fokus pada urusan medis. True or false? False sih kalau menurut saya. Masih banyak soalnya yang berdedikasi kok, nggak cuman tapi kan content creator itu juga cukup edukasi juga cukup bagus. Oke. Jadi nggak benar ya. Ada beberapa yang menonjol. Ada beberapa gitu yang menonjol nama beken sampai punya Rolls Royce apa gitu ya. Betul tapi ya? nggak semua kayak gitu. Nggak semua. Pertanyaan bonus boleh? Boleh. Okay. Nomor 6. Jadi dokter itu jaminan pasti kaya raya? Enggak juga. False. Kalau kata papa saya, lu jadi dokter mungkin nggak kaya banget. Tapi katanya ada jaminan tiap hari lu pasti makan katanya. Ada tuh dokter yang di Solo ya, yang saya rasa mungkin udah meninggal ya. Yang belum lama PSW. Dan dokter itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi memang banyak sekali pasien yang miskin ya. Betul. Yang dibantu. Yang benar tidak bisa bayar ya. Terus pertanyaan saya, bagaimana dia bisa mendanai operasional dia? Kan dia juga perlu bayar listrik, bayar makan dan yang lain-lain. Kira-kira gimana ya? Kayaknya mungkin dari pasien mungkin ada kali kasih sedikit-sedikit mungkin ya, atau mungkin terima donatur. Subsidi silang mungkin. Subsidi silang sih ya. Dan kenapa jadi dokter kok nggak jaminan kaya? Kenapa? Why? Kan jadi dokter keren. Iya, di negara kita sih. Ya, saya aja dulu pernah waktu sekolah sambil jaga klinik juga. Kan kalau pasien BPJS, mohon maaf, kita cuma dibayar 5.000 per pasien. Wow. Jadi Di mana nih? Di salah satu klinik kecil tapi di dalam perkampungan Karawaci. Kayak puskesmas lah, setara puskesmas. Iya mungkin kayak klinik. Jadi tenaga medis di puskesmas tuh per pasien dibayar cuma 5.000. Iya. Oh, kalau pasien BPJS. Lah iya makanya. Tapi kalau pasien BPJS juga cuma dapat 8.000. Jadi ya memang kalau jadi dokter ya memang pertama harus callingnya dulu. Apakah itu alasan yang kebanyakan ya? Saya nggak bilang semua ya. Kebanyakan atau mungkin beberapa orang dokter yang di puskesmas jadi ogah-ogahan gitu. Ya mungkin juga bisa juga seperti itu sih kok. Lu bayar 8.000 aja bawel gitu misalnya. Ya mungkin akan ada ya. Mungkin ada ya. Kalau kita sebagai manusia kan ada juga yang berpikir gitu. Kita maksudnya kalau saat kita sendiri tidak sejahtera, gimana kita mau mensejahterakan? Iya. Berarti memang menjadi dokter ini harus panggilan ya. Karena kalau nggak panggilan, nggak mungkin dia bisa lolos koasnya, nggak mungkin bisa lolos magangnya. Kecuali iseng-iseng gitu kan tadi ya. nih. Iseng-iseng berhadiah pun dia capek, Hadi. Waktu praktek capek ya awal-awal ya magang. Itu dan saya memang tipikal orang yang suka menjelaskan gitu ke pasien. Jadi kalau ke pasien darah tinggi nggak cuma saya kasih obat, tapi yang jelaskan kenapa bisa darah tinggi, Bapak harus menghindari ini. Edukasi. Dan waktu itu saya ingat, saya jaga tuh 24 jam waktu itu. Pasien itu kayaknya hampir 100. Besok saya udah nggak bisa ngomong, habis suaranya. Terlalu banyak menjelaskan. Iya, terlalu banyak menjelaskan. Ada dokter di Jakarta dan mungkin nggak 1 nggak 2 cukup banyak ya. Penghasilan 1 hari 1,5 miliar. Waduh. Oh wow. Masa nggak tahu? Tahu lah. Dokter apa ini? Ya kita juga tidak memungkiri juga dokter yang komersial. Ada 1 juga. hari loh, 1,5 miliar. Percaya sih saya. Sama dokter kecantikan kali ya, bisa kaya. Oke. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada dokter jantung dan dokter kecantikan. Tapi setidaknya mungkin Indonesia ini memang perlu menata dunia medisnya lagi ya. Semoga pemerintah juga nonton hal ini, nanti Bapak Menteri, Ibu Menteri bisa memikirkan bagaimana supaya medis di Indonesia servisnya bisa lebih baik ya. Betul. Thank you so much. Terima kasih sudah datang ke Goodies Program. Sama-sama kok, Ci. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa ngomong-ngomong. Semoga nanti ini nggak dinyinyirin orang.
Kalau Mohon maaf dengerin, ya yuk kalau kita ada yang diskusi tersinggung yuk. ya. Ya, kasih komentar, yuk kam gitu. Oke. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Udah subscribe belum? Sudah. Yakin? Nggak tahu. Iya. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya bacakan untuk pemirsa. Shalom Good News, terima kasih kepada Tuhan. Sekarang suami saya sudah sembuh, bisa makan, minum tanpa selang. Dan luar biasanya lagi, suami saya sudah diizinkan pulang. Sekali lagi terima kasih untuk doa dan atensinya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga Ibu, kami senang mendengarkannya. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Oke, pemirsa sekalian, di bagian terakhir ini kita akan lihat firman Tuhan ya. Mari kita percaya bahwa ternyata ada loh di zaman Alkitab itu ada dokter di atas segala dokter. Siapa namanya? Yesus. Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-8, terutama di dalam ayat 40 sampai dengan ayat 46 gitu ya. Nah, di sini ada suatu kisah nih, ada dua kejadian di mana Tuhan Yesus dimintain tolong nih. Ada seseorang yang bernama Yairus yang anaknya sakit dan kemudian ketika on the way untuk mendoakan anak yang sakit keras. Ini kalau zaman dulu kan sakit apa aja yang kayaknya parah sakit keras gitu ya. Padahal nggak ada ya sakit keras tuh ya. Nggak ada ya, harus ada diagnosanya dulu ya. Oke, jadi ini ada anak Yairus yang sakit keras, nggak tahu sakitnya apa. Tapi kemudian di tengah jalan itu tiba-tiba ada orang yang menjamah jubahnya Yesus dan kemudian tiba-tiba sembuh. Nah, di sini ini menarik banget. Kemudian ayat 43 nih saya akan baca. Adalah seorang perempuan, Lukas 8 ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Jadi inilah pemirsa sekalian, bahwa ada kisah di Alkitab. Memang kita tahu bahwa di zaman itu tidak ada dokter seperti zaman sekarang ya. Tidak ada mesin MRI, nggak ada CT scan, nggak ada periksa darah, nggak ada yang foto toraks dan yang lain-lain gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa di zaman itu Tuhan Yesus sudah menunjukkan keilahannya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya yakin sekarang kalaupun saudara disembuhkan secara medis, tidak berarti Tuhan nggak bekerja. Ini satu dulu ya. With all due respect kepada para dokter, karena kalau Tuhan tidak memberikan hikmat kepada manusia sehingga tidak ada penemuan medis, maka apa jadinya kita pada hari ini? Betapa berharganya penemuan-penemuan obat-obatan seperti penisilin, seperti antibiotik dan yang lain-lain, mesin-mesin CT scan yang begitu mahal, walaupun mungkin ada banyak sekali konsep teori konspirasi di baliknya, ya, apapun namanya, termasuk vaksin sekalipun. Tetapi kita bersyukur dulu bahwa dengan kemajuan zaman ini, kita menjadi lebih praktis gitu. Nah, sekarang yang kedua, apakah Tuhan Yesus masih bekerja sampai dengan hari ini? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya berkata iya. Saya yakin percaya bahwa kuasa Roh Kudus masih menyembuhkan. Jadi, kalau hari ini ada pemirsa sekalian yang engkau sakit, terutama engkau tidak mempunyai akses. Apakah engkau nggak punya uang, atau mungkin tempatmu jauh di suatu daerah sana, apalagi sekarang bisa pakai Starlink nih ya, nonton YouTube pakai Starlink di tengah hutan atau tengah lautan. Mari kita membuka tangan kita. Tuhan Yesus, nih aku mau mati nih Tuhan. Dan kalau nggak ada dokter yang bisa sampai ke sini, Tuhan tolong sembuhkan aku. Dan saudara, saya mau ajak saudara untuk tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit sekarang juga. Ya, apakah hidungmu, pendarahan terus, gigimu yang sakit, atau mungkin apapun lah di bagian tubuhmu, sakit kepala dan yang lain-lain. Mungkin kau nggak punya uang, apapun juga ya saudara alasannya. Mari kita percaya dan berdoa, karena Tuhan Yesus ini begitu unik banget, karena dia maha hadir. Ya, dan dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, dan dia lebih hebat
daripada dokter manapun juga, gitu ya. Mari kita percaya, seiman, sepikir, dan kemudian apa yang firman Tuhan katakan bahwa ketika ada orang yang sakit, Tuhan meminta untuk kita tumpang tangan kepada orang yang sakit. Dan kalau ada yang sakit di dekat Anda, ya, mungkin orang tuamu, anakmu, adikmu, tumpang tangan sekarang dan katakan, dengan bilurnya Yesus kamu sembuh. Katakan demikian. Amin. Dan kalau engkau sendirian dan engkau menyaksikan ini, engkau boleh tumpang tangan dan engkau katakan, dengan bilurnya Yesus aku sembuh. Amin. Ya, ayo kita katakan, dengan bilurnya Yesus aku sembuh. Apapun penyakitmu, termasuk engkau yang hari ini tidak bisa punya keturunan, yang dokter bahkan sudah berkata mandul, ya. Kami berkata jangan bercerai karena itu bukan alasan yang terbaik untuk bercerai, gitu ya. Jadi jangan bercerai, titik. Tumpang tangan di bagian rahim istri saudara, ya, dan kemudian mulai imani dan katakan, dengan bilurnya Yesus dan dengan berkatnya Yesus aku perintahkan rahimmu untuk bisa punya anak. Karena saya percaya bahwa Tuhan bekerja sampai dengan hari ini. Amin. Tuhan sembuhkan anak-anakmu ini. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil. Walaupun kami ada di tempat ini dan mereka ada di sana, kami percaya bahwa engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari pemirsa, percayalah sekarang. Terimalah. Engkau tarik nafas dalam-dalam. Engkau beriman dan imani sekarang juga. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku perintahkan mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Apapun yang menjadi symptoms atau rasa sakitmu sekarang juga. Ketika dokter mengatakan tidak mungkin kau bisa sembuh, percayalah bahwa itu cuman fakta medis. Tetapi Tuhan sanggup membangkitkan kebenaran di dalam kehidupan saudara. Dan aku ucapkan dari tempat ini, dengan bilur-bilurnya Yesus, engkau sembuh. Amin. Sembuh. Sembuh. Katakan aku sembuh. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk semua kebaikanmu dan kemurahanmu Bapa. Kami terima sekarang dalam nama Yesus. Amin. Kalau engkau mempunyai kesempatan untuk mengalami perubahan kehidupan atau kesembuhan bahkan, engkau boleh berikan komentar dan bahkan boleh ceritakan tentang apa yang kau alami. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pemirsa, semoga episode hari ini memberkati Anda sekalian. Kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa bagikan linknya kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi yang bisa nonton. Jangan lupa subscribe and like and comment. That's right. See you next week. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati.